dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasulnya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afdah Al-Furqan kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana insya Allah pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 September 2024. Ana Bobi Abu Khalid seperti biasa membersamai gurunda kita, Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC, hafidhallahu ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq Al-Si, hafidhallahu ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silahkan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami bacakan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dan Anda yang menyaksikan kami melalui aplikasi di Android Anda, di aplikasi Hijrah Apps dan lain sebagainya, silakan juga untuk menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita akan memulai untuk membacakan pertanyaan yang pertama yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV. Kita mulai, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Gimana hukumnya berjualan makanan tapi digambar dan hasilnya tidak sesuai, digambar terlihat indah dan bagus tapi aslinya tidak demikian? Mohon dijawab, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keagungan syariat agama kita adalah mengatur umat manusia dalam bermuamalah
akar tercipta, saling percaya, rukun, damai, dan saling memberi maslahat, bukan saling memberi. Makanya salah satu di antara syarat dalam jual beli, adalah agar jujur di dalam penjualan, agar jujur di dalam proses jual beli. Salah satu di antara bentuk kejujuran adalah tidak menampakkan barang di luar faktanya dan tidak menutupi kekurangan yang ada pada barang tersebut. Lah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apa hukumnya orang jual makanan? Berarti tadi via online iklannya. Iya, Ustaz. Gambarnya kelihatan indah, barangnya ternyata tidak semacam itu. Itu tuh ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gambar itu melalui proses edit. Atau jangan-jangan gambarnya malah nggak ada wujudnya. Ngambil di Google atau apa, atau memang itu foto asli itu diedit. Jadi ditambahi telur, tambahi opo, tambahi namanya edit, gitu ya. Ditampilkan dengan harga segini. Ternyata begitu datang barangnya tidak semacam itu. Itu penipuan. Itu penipuan. Itu masuk dalam hish. Masuk dalam penipuan yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man hasyana falaysa minna." Barang siapa yang hasyana, menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Karena penipuan itu dalam kondisi kayak tadi itu ada dua gambaran. Gambaran yang pertama menampilkan barang di luar fakta yang asli. Gambaran yang kedua, gambaran yang kedua adalah menutupi kekurangan yang ada pada barang tersebut. Dan itu bukan tindakan kejujuran yang akan melahirkan ketidakberkahan harta yang dia dapatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu boleh khiyar, boleh punya hak pilih untuk lanjut, untuk batalkan sebelum mereka berpisah. Lalu beliau melanjutkan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila keduanya, mau penjual mau pembeli, itu jujur dan terbuka, gitu ya, maka Allah akan memberkahi jual beli keduanya. Tapi apabila keduanya itu dusta atau nutupi aib, maka Allah akan menghilangkan, menghancurkan keberkahan dari harta keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama dari dua gambaran tadi yang Anda katakan. Adapun yang kedua, foto itu memang bikin sampel ya. Penjual itu bikin sampel, itu difoto. Terus difoto. Lalu di-share. Lah, tapi biasanya memang lihat di foto itu lebih indah dibandingkan lihat aslinya. Biasanya memang begitu. Kalau memang itu yang terjadi, gak apa-apa, asalkan gak melalui proses edit, tidak melalui proses ini dan macam-macam. Pokoknya foto apa adanya tuh di-share. Gambarnya semacam dari kayak pemandangan lah. Keindahan alam gitu. Kalau foto itu kelihatan apik, begitu datangi ya biasa-biasa aja. Normal-normal aja. Kalau memang itu yang terjadi, gak apa-apa. Maka itu bukan tindakan penipuan. Yang kita maksudkan dengan penipuan tadi adalah memang melalui proses edit atau mungkin gambar yang lain dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika pasangan suami istri bercerai namun tidak
Tidak secara negara, Ustadz. Namun bercerai hanya sebatas perkataan suami kepada istrinya, dan saat ini istrinya sudah menikah sirih juga dengan orang lain, dan suami yang pertamanya saat ini masih hidup, Ustadz. Bagaimana hukumnya, Ustadz ya? Tapi ya. Jadi dalam membahas pertanyaan tadi itu ada dua sisi. Yang pertama hukum syar'inya, yang kedua hukum kenegaraannya. Kalau kita bahas fikih pernikahan dan perceraian dari tinjauan syar'i, maka sama sekali nggak menyangkut kenegaraan. Nikah itu bisa sah apabila terpenuhi rukunnya. Ada suami, ada wali, ada saksi, dua orang saksi terpercaya, ada ijab dan qabul, dan ada mahar. Entah kontan atau enggak, pokoknya ada mahar. Entah disebut atau tidak. Itu apabila terpenuhi rukun itu dan masing-masing rukun terpenuhi syaratnya, maka nikah itu sah secara syar'i. Meskipun belum tercatatkan di negara, di KUA kalau negeri kita. Perceraian juga begitu. Kalau seorang suami mengatakan anti talik, kamu saya cerai, kita bercerai, dan macam-macamnya, selewong Jawa kamu saya pegatan, dan macam-macamnya, maka pernikahan itu putus. Cerai telah jatuh. Berlaku hukum menjalani masa iddah. Kalau kemudian rujuk sang suami, maka rujuk. Apabila tidak, maka lanjutlah perceraian tersebut. Jadi pernikahan dan perceraian itu prosesnya kayak begitu. Ini dalam fikih syar'inya. Tapi negara kita membuat aturan. Dan itu aturan yang maslahat, alhamdulillah. Melihat bahwasanya perkembangan kondisi manusia hidup di belakang ini, banyak orang nggak bertanggung jawab, banyak orang main-main dengan hukum, banyak orang menzalimi orang lain. Kalau kemudian tidak diatur dengan catatan kenegaraan, dikhawatirkan, dan itu telah terjadi amburadul. Nikah karena merasa kono catatan, gampang-gampang pegatan, bentar-bentar nikah, gampang-gampang pegatan, macam-macamnya. Dan akan memakan banyak korban. Banyak orang yang terzalimi. Melihat kemaslahatan yang ada, akhirnya pemerintah kita lewat Kemenak, lewat KUA, yani mewajibkan semua pernikahan itu harus tercatat dalam buku catatan pernikahan negara. Lah, keputusan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang semacam ini, yang ditetapkan, yang diperintahkan oleh pemerintah setiap kali orang mau menikah, itu hukumnya wajib untuk dilakukan. Meskipun tidak ada dalil. Kenapa wajib untuk dilakukan? Karena itu peraturan negara. Dan mentaati aturan negara itu wajib, selagi tidak melanggar syariat. Syariat apa yang dilanggar? Bahkan itu mendukung kemaslahatan. Bahkan catatan KUA itu adalah masuk dalam al-masalihul mursalah. Kemaslahatan yang muncul meskipun tidak ada dalil secara khusus, tapi ada dalil secara umum. Ada dalilnya ini secara umum. Dari situ maka mencatatkan pernikahan ke KUA adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Tanpa surat nikah itu runtutan, rentetan masalahnya akan panjang. Akan panjang sekali. Anak nanti kalau lahir itu karena sebagai warga negara ya butuh KK, ya butuh KTP, ya butuh ini, ya butuh itu. Jadi kemudian kalau nggak punya KK, nggak punya KTP, nanti sulit untuk proses ini, proses itu, nanti punya SIM, punya ini, punya itu, ruwet nanti jadinya. Mau sekolah aja kadang-kadang diminta KK, diminta KTP, apalagi kalau mau daftar ke luar negeri harus ini, harus itu. Itu akan jadi sesuatu yang memudaratkan. Makanya
menuliskan, mencatatkan di KUA itu sebuah kewajiban. Begitu juga dengan perceraian. Begitu juga dengan perceraian. Hukum fikih perceraian semacam yang Anda katakan tadi. Tapi hukum fikih perceraian itu belum bisa dianggap membatalkan buku nikah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu harus diproses oleh PA, diproses oleh pengadilan. Ben gak gampang-gampang no cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Itu ben gak gampang-gampang no cerai, maka kemudian negara kita membuat aturan yang semacam yang semacam itu. Dari sini kalau pertanyaan semacam tadi saya katakan, cerai itu telah jatuh. Karena cerai secara syar'i ya begitu tadi caranya, telah jatuh. Tapi wajib untuk diproses secara negara. Wajib untuk diproses secara negara, yaitu dilaporkan ke PA, nanti kamu mendapatkan surat cerai. Dengan surat cerai itu, maka kemudian dia bisa melakukan pernikahan yang berikutnya. Tapi karena sudah kadung terjadi, sudah kadung cerai, kemudian istrinya sudah nikah lagi dengan suami yang lain, padahal suami yang pertama masih ada, masih hidup, secara syar'i sah. Tapi ingat ya, ini nasihat ana, proses dari sekarang segera proses rentetan kasus kenegaraannya, karena efek ke belakangnya itu pasti banyak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor kami di nomor 081259521312. Kami ulang di nomor 081259521312. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk dapat menitipkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di redaksi kami, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, kenapa wanita kalau melihat atau mendengar kajian tentang mayoritas wanita kurang bersyukur terhadap pemberian suami kok langsung sewot ya, Ustaz? Seharusnya kan itu sebagai rambu-rambu untuk berjalan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, kalau perasaan itu anak nggak tahu. Ya, apa ya? Satu hal, sebenarnya sewot itu ada nuansa baiknya. Dia itu berarti merasa bersalah, merasa jadi apa yang disabdakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada pada dirinya. Jadi perasaan sewot itu kalau kita olah menjadi kebaikan, maka itu akan menjadi baik. Merasa salah, kemudian dia itu mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW, lalu berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki karakternya, akhlaknya, tunduk kepada syariat, maka itu akan jadi kebaikan. Itu akan menjadi kebaikan. Tapi kalau sewot itu malah nuansanya membenci syariat, itu bahaya loh. Kalau Anda membenci suami, itu masih suami. Tapi kalau Anda membenci syariat, membenci ketetapan Allah dan Rasulnya yang menetapkan semacam itu bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Ya ukhti, sebenarnya apa tuh yang kita inginkan itu dalam hidup itu? Nanti itu kenal ngaji agama, gitu ya, belajar ilmu. Jadi menetapkan dirinya, slogan dirinya itu berusaha untuk meniti jejak Al-Quran dan Sunnah di atas faham salafun saleh. Sebenarnya apa yang kita cari? Yang kita cari itu ridha Allah ya ukhti. Yang kita cari itu ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha adil, maha pemurah, maha pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita masing-masing di mana titik kelemahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya itu mengajari laki-laki
tentang di mana titik masalah laki-laki. Makanya bahasa-bahasa Allah dan Rasulnya kepada laki-laki itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kafa bil mar'i itsman an yudayya'a man yakut. Istausu bin nisa'i khaira. Yani la yafriqu mu'minun mu'minah. Ini kok ada terjemahan rek. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah berbicara kepada laki-laki, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Rasulullah SAW itu yani bersabda, istausu bin nisa'i khaira, kalian itu bersikap baiklah kepada kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj, karena mereka tercipta dari tulang rusuk. Istri-istrimu itu loh mas tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namanya tulang rusuk yang bengkok itu kalau dibiarin bengkok terus, kalau mau diluruskan paksa, putus, pecah, pedot gitu. Dan pecahnya itu adalah perceraian. Sampai sebagian sahabat laki-laki mengatakan, lah terus pripun ya Rasulullah? Terus gimana? Disabari bengkok, diluruskan pedot gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fadariha, ya wislah, bersikaplah mudarah. Mudarah itu ya main tarik ulur gitu. Main, kapan harus kencang, kapan harus lembek. Nah, Rasulullah SAW sampai lo mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minah. Jangan sampai lo ada suami menjelek-jelekkan istrinya. Jangan sampai gitu. Jadi, kenapa? Karena bisa jadi karakter yang tidak engkau sukai itu tertutupi dengan karakter lain yang kau sukai. Gitu. Kamu jangan mandang dari satu sisi. Bahkan Rasulullah Alaihi Wasallam itu bersabda, yani kafa bil mar'i itsman an yudayya'a man yakut. Orang cukup, orang seandainya orang laki-laki itu nggak punya dosa sama sekali, plus gitu, nggak punya lagi dosa. Lalu kemudian dia itu menelantarkan keluarganya, cukup itu dianggap sebagai sebuah dosa yang besar. Itu bicaranya Allah dan Rasulnya syariat kepada kaum laki-laki. Nah, maka kaum laki-laki tatkala mendengar hal yang semacam itu, ya jangan sewot. Nanti. Jangan sewot, tapi mencobalah dia memperbaiki diri, melihat diri. Oh iya, aku ini suami, sabdanya Rasulullah begini, sabdanya Allah, firmannya Allah begini, begitu. Lalu dia itu mencoba untuk memperbaiki diri. Sempurna? Gak mungkin. Mustahil. Tapi dia yang penting berusaha dan berusaha, Allah pasti akan menunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, menempuh jalan kami, pasti kami tunjukkan jalannya. Maka demikian juga ya ukhti. Ketika kemudian Allah dan Rasulnya bicara tentang kaum wanita yang dikasih aturan itu taat kepada Allah, taat kepada suami, menyenangkan suami, jika pandang itu menyenangkan, dan ancamannya hati-hati, kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yang gampang bengkok, gitu ya, yang gampang bengkok. Lah bengkoknya yang paling gampang itu adalah tidak mensyukuri pemberian nafkah dari suami, kebaikan dari suami. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu menggambarkan, ini wanita itu, ini tatkala ini suaminya selalu berbuat baik sama dia, salah pingpisan itu, istrinya itu mengatakan, ma'arifu minka khairan qat, aku lo gak pernah kenal kamu berbuat baik plus gitu. Itu bukan sabdanya lo, itu adalah sabdanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ngomong semacam ini bukan untuk dibenci ya ukhti, tapi untuk difahami. Ini bahasanya syariat, bahasanya Rasulullah SAW, untuk kemudian kita itu introspeksi diri, untuk kemudian kita itu memperbaiki diri. Jatuh bangun pasti, tapi kemudian kita jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yakinlah kalau memang kita berjuang, suatu saat nanti, yang pada waktunya nanti, sebentar lagi insya Allah kita akan mengetahui bagaimana indahnya menjadi seorang wanita sejati yang taat kepada Tuhannya, yang cinta kepada Rasulnya, dan patuh kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk dari jamaah kami dari YouTube Ustaz. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Bismillah, saya Abu Nasir. Ustaz bertanya, memahami dengan benar bahwasanya ibadah itu tidak boleh terpisah dari 3 hal, takut, roja, dan cinta. Itu bagaimana ya Ustaz? Jadi
itu dinamakan oleh para ulama ya akhi dengan arkanul ibadah. Ibadah, rukunnya ibadah. Jadi para ulama kita menggambarkan ar-raja wal khauf itu ibarat dua sayap dan mahabbah itu ibarat kepala. Jadi burung itu, kalau burung itu mahabbah, rasa cinta itu ibarat kepala. Rasa takut sama berharap itu ibarat dua sayap. Burung itu nek kehilangan kepala, ya mati. Nek kehilangan sayap, dia nggak akan jadi burung. Dia hidup, tapi nggak akan jadi burung karena nggak bisa terbang. Salah satu sayapnya itu rusak. Ibadah ini bicara ibadah dalam arti luas. Ibadah dalam arti umum. Semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya yang digambarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ucapan beliau, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarla minal aqwali wal af'ali zahir wal batinah. Semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, diridai oleh Allah, cintai oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu punya rukun, punya roh. Kalau tanpa roh ini, ibadah itu akan hancur. Mungkin sekali dua kali bisa, tapi tanpa itu ibadah itu tidak akan langgeng. Padahal Allah memerintahkan kepada kita, ibadah itu adalah fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Allah sampai datang kepada kamu kematian yang pasti akan datang. Tapi tanpa itu, ibadah itu tanpa makna. Kadang-kadang putus, kadang-kadang terus dijalankan tanpa roh. Hanya casing tanpa isi. Apa itu? Ibadah itu harus dipandu dengan tiga. Yang pertama, mahabbah. Rasa cinta dengan siapa kita beribadah. Tumbuhkan bahwasanya yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyariatkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang karena itu maka dan Allah itu adalah Maha baik, tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali ada maslahatnya, kecuali akan ada kebaikannya. Kebaikan untuk dia kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kebaikan kita sendiri, maslahat kita sendiri dunia, di akhirat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, itu kemudian dilatih. Latihnya bisa dengan zikir, bisa dengan tadabbur, bisa dengan memperjuangkan. Jadi sampai tumbuh rasa cinta. Nanti ini rasa cinta itu sudah datang, maka ibadah itu akan nyaman, akan seneng, akan jadi gampang. Kenapa? Semua yang dilandasi cinta itu jadi gampang, jadi ringan. Jadi gampang, jadi ringan. Ingat ya, ada seorang sahabat yang dulu itu datang kepada Rasulullah SAW. Kalau zaman dulu itu kan, jadi satu syariat itu kan nggak datang breng gitu ya, tapi dikit gitu ya. Tambah gitu. Salah satu sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna syara'i'a qad taqulat alina. Ya Rasulullah, pripun nggih? Syariat Islam itu loh kok tambah terus kan tambah abot gitu. Maunya orang itu ngeluh. Syariat itu kok tambah banyak. Asalnya belum wajib, sekarang jadi wajib. Asalnya belum ini, sekarang ada lagi. Gitu. Gambaran orang itu kalau orang ini wadul sama Rasulullah dikurangi. Ya wis, lakukan separuhnya aja, lakukan seperempatnya aja. Lah ya enggak. Rasulullah SAW itu malah ngasih solusi yang aneh dalam tanda kutip. Jadi beliau SAW itu mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Mas, hendaknya lakukan ini. Jangan sampai lisanmu putus berzikir. Selalulah lisanmu basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya antara wadulan orang ini dengan solusinya Rasulullah itu nggak patik nyambung dalam tanda kutip ya. Kalau kita pikir dengan akalnya manusia biasa lah gitu ya. Lawang orang ini wadul ngeluh, lah kok malah ditambahi zikir. Tapi ingat, satu hal yang penting. Ini orang itu rajin zikir, subhanallah, alhamdulillah. Dan ini orang Arab loh ya. Orang Arab yang kalau zikir itu ngerti maknanya. Semakin sering disebut, akhirnya akan tumbuh rasa cinta. Lah kalau orang itu sudah tumbuh rasa cinta, apapun yang Allah perintahkan itu jadi ringan. Apapun yang Allah perintahkan itu jadi ringan. Cobalah jenengan bayangkan ya. Ini masih ya. Jenengan bayangkan ya akhi. Apa yang Anda cintai?
Bayangkan, sesuatu di muka bumi ini mesti ada yang Anda cintai. Lalu kita melakukan sesuatu untuk dia. Yakin gak ada yang berat? Yakin toh gak ada yang berat? Ada orang itu cinta jabatan. Wallahi, dia memperjuangkan dapat jabatan itu mati urip itu. Yo gak tahu turu, yo pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi kenapa kok enjoy? Karena dia melakukan untuk sesuatu yang dia cintai. Anggaplah itu istrinya yang dia cintai, atau waliyadzubillah gitu ya, kekasihnya gitu ya, yang dia cintai. Minta sesuatu langsung budal, nggak peduli capek, nggak peduli apa, langsung hilang. Ada orang cinta bola misalkan itu, masya Allah, berjuang ini, berjuang itu, berjuang ini, berjuang itu untuk mendapatkan, mendapatkan itu. Kenapa tidak berat? Karena dia cinta. Maka tatkala ibadah itu landasannya cinta. Cinta kepada zat yang memerintahkan akan melahirkan cinta kepada ibadah itu. Dan apabila ibadah itu dilandasi cinta, tidak ada yang berat. Maka lihatlah Rasulullah SAW. Lihatlah para ulama-ulama kita. Kenapa kok mereka mampu melakukan ibadah-ibadah sekelas itu? Karena sebenarnya itu tidak memberatkan diri. Mereka melakukan itu dengan enjoy, dengan nyantai. Kenapa? Semuanya didasari dengan rasa cinta. Tapi ibadah itu seringan apapun. Tapi kalau hatinya gak cinta, hatinya berat, ibadah itu terasa berat. Itu makanya para ulama kita menggambarkan mahabbah, rasa cinta itu kayak kepala, kan itu rohnya. Lah, khauf war roja itu dua sayap. Khauf itu rasa takut, roja itu rasa harap. Itu harus berimbang. Itu harus berimbang. Rasa harap akan dapat rahmat Allah, rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus berimbang. Kalau tidak berimbang, ini akan berat sebelah dan akan jadi kacau. Orang itu kalau menang rojaknya, mikirnya itu Allah Maha Pengasih, Allah Maha menerima taubat. Gak apa-apa lah, maksiat titik, Allah Maha penerima taubat. Wong, ada orang jadi nolong ayam, nolong kucing aja masuk surga. Allah itu gampang urusan dengan Allah. Gitu aja jadi. Jadi rojaknya terlalu mendominasi, khaufnya hilang. Yang jadi itu sembrono. Lemah dan lebih beras gak apa-apa, Allah Maha Pengasih. Maksiat gak apa-apa, Allah Maha menerima taubat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Menang rojaknya. Di satu sisi, kalau ada orang itu menang khaufnya, menang rasa takutnya, yang terjadi orang itu gampang putus asa. Misalkan siapa sih orang yang tidak terjerumus dalam kemaksiatan? Tatkala kemudian dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia itu takut, nggak punya gambaran, nggak punya bayangan dia itu akan diterima taubatnya, takut gitu, akhirnya terpuruk dan tidak siap untuk menjalani kehidupan berikutnya, hari-hari berikutnya. Dia merasa, wis gak apa-apa sekalian jadi wong elek, wis kadung jadi wong ini karena nggak mungkin Allah menerima taubatku, begitu selanjutnya. Nah, ini harus diimbangi. Kalau ada orang itu beribadah, penuhlah harap Allah menerima. Tapi jangan kegeeran Allah pasti menerima, karena ada kemungkinan Allah nggak menerima. Sehingga berjuang agar bagaimana Allah menerima dengan penuh harap dan rasa takut. Itu gambarannya. Jadi itu gambarannya. Dengan ini maka orang itu akan lurus di atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz yang masuk dari penanya yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya berniat ingin memperbaiki rumah tangga. Apakah bisa kembali rujuk jika sudah menalak dalam keadaan marah dan itu sudah berlangsung 12 bulan yang lalu? Jika bisa, apakah harus nikah lagi atau nggak bisa rujuk lagi ya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, oke. Jadikan ini pelajaran dalam kehidupan antum. Pentingnya orang itu memahami fikih keluarga. Dan pentingnya orang itu memahami kendali rumah tangga. Mengendalikan perasaan, mengendalikan hidup, mengendalikan
Apa ya? Sesuatu yang memang itu harus dia kendalikan dalam menjalani kehidupan. Walhasil sudah kadung terjadi. Antum cerita tadi 12 bulan yang lalu terjadi perceraian. 12 bulan. 12 bulan yang lalu. Setahun ya berarti ya. Telah terjadi perceraian setahun yang lalu. Cerai itu karena marah. Orang marah kemudian jatuh cerai. Itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu marah sampai hilang ingatan, sampai nggak sadar, marah pol gitu ya, sampai nggak sadar apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan. Setelah dia sadar, dia itu dikatakan, loh kamu kok ceraikan istri kamu? Lah kapan? Aku gak ingat gitu ya. Pokoknya sampai nggak sadar. Marah jenis ini, ucapan cerainya tidak dianggap, nggak jatuh. Karena dianggap sebagai orang nggak waras, orang yang hilang ingatan, kayak orang gila. Itu yang pertama. Yang kedua, marah normal. Marah, tapi masih sadar apa yang dia katakan. Dia ngerti apa yang dia katakan dan dia tahu bahwa itu kalimat cerai. Kalau yang ini pasti jatuh. Karena nggak mungkin cerai tanpa marah. Ya, pas senyum-senyum, pas seneng-senengnya cerai itu kan nggak mungkin. Namanya cerai itu ya marah, ya jengkel. Gitu. Yang ketiga, cerai di titik tengah. Dia itu marah sekali. Saat dia itu marah sekali, masih dalam kondisi sadar. Dia itu sadar masih apa yang diucapkan. Tapi dorongan rasa marahnya itu menjadikan dia sampai nggak bisa mengendalikan emosi. Sadar dia kalau menceraikan istrinya, tapi itu kayak didorong gitu loh. Dia itu nggak bisa mengendalikan emosinya. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini, yang nampak bagi anak tetap jatuh. Karena dia sadar apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan. Nah, lepas dari masalah ini, karena antum cuma mengatakan saat marah gitu ya. Anak sering mengatakan secara umum marahnya orang Indonesia itu caranya jatuh. Ya karena marah itu rata-rata kan ya kelas-kelas itu aja. Jadi caranya jatuh. Apabila caranya jatuh, itu jatuh sekali, maka jatuhlah cerai satu. Tatkala jatuh cerai satu, maka tatkala jatuh cerai satu, maka ada masa iddah yang dijalani oleh sang istri. Masa iddah itu 3 kali haid. Kalau istrinya nggak hamil, pas cerai itu istrinya nggak hamil. Kalau pas cerai itu istrinya hamil, maka sampai melahirkan. Jadi maka sampai melahirkan. Nah, sekarang sudah 12 bulan, itu dipastikan sudah keluar dari masa iddah. Lalu kepingin rujuk, apakah boleh? Kalau cerainya itu cerai 1 dan 2, maka boleh kembali kepada istrinya, tapi nggak rujuk. Ngelamar istrinya. Jadi yang laki-laki itu melamar istrinya. Bukan rujuk, karena sudah keluar dari masa iddah. Lalu, ya karena statusnya ngelamar, kalau sang istri itu mau kembali kepada suaminya, ya dia bisa nerima lamaran tersebut, lalu diproses kayak normal, lamaran, akad nikah, mahar baru, akad baru, saksi baru, dan macam-macamnya. Semuanya kayak dikawal, semuanya kayak dikawal. Lah, adapun kalau cerai itu cerai 3, maka nggak boleh untuk rujuk kembali.
nggak boleh untuk rujuk, nggak boleh untuk nikah lagi, kecuali dengan syarat yang ketat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila sang suami menceraikan istrinya yang ketiga kalinya, maka tidak boleh bagi sang suami untuk rujuk kembali kepada, tidak halal wanita itu untuk kembali kepada suaminya, sampai sang istri itu nikah lagi dengan laki-laki lain. Nikah lagi dengan laki-laki lain, sudah berumah tangga, kemudian ada masalah besar, kemudian terjadi perceraian dengan suami yang kedua, kemudian selesai masa iddah, maka baru bisa kembali rujuk dalam arti nikah. Dalam arti nikah yang baru. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda masih ada kesempatan untuk dapat menitipkan pertanyaan Anda di pesan WhatsApp kami di nomor 0812-5952-1312. Kami ulang di nomor 0812-5952-1312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube Anda, silakan untuk dapat menanyakan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan di pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan yang masuk di redaksi kami, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah menyuruh orang kerja bangunan di bulan puasa itu boleh, Ustaz? Karena sebagian ada yang nggak puasa walaupun dia Islam, Ustaz. Puasa itu salah satu di antara rukun Islam yang agung. Dan sebuah kewajiban, kalau sampai dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya rukun Islam, itu berarti satu kewajiban yang sangat besar. Karena tidak semua kewajiban masuk dalam rukun Islam. Tidak semua kewajiban masuk dalam rukun Islam. Tatkala ada satu kewajiban masuk dalam rukun Islam, maka berarti itu kewajiban yang sangat besar. Nah, lalu pertanyaannya, apa boleh kalau ada orang mempekerjakan kuli tukang untuk bekerja di bulan Ramadan? Kok masalahnya boleh? Nggak ada masalah. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Toh orang kerja, orang puasa itu nggak harus nganggur. Orang puasa itu kerja normal. Para sahabat dulu, kalau puasa tetap normal, sawah, ladang, gitu. Juga jadi masyarakat negeri kita, orang puasa yang tani tetap tani, yang karyawan tetap karyawan, yang ngajar tetap ngajar, yang santri tetap santri. Dan dia puasa. Dan dia itu puasa. Lah, adapun kalau jenengan memerintahkan ada orang kerja, ini kemudian hari-hari puasa. Jadi hari-hari puasa. Apakah kita ikut nanggung dosanya? Kalau kita ikut nanggung dosanya, tidak. Tapi yang terbaik adalah jenengan sebagai orang yang butuh pekerjaan, sebaiknya itu disampaikan. Sebaiknya itu disampaikan, sebaiknya itu dilakukan, sebaiknya disampaikan ya. Sebaiknya disampaikan, sebaiknya itu dikatakan bahwasanya ini kalau sampai nggak kuat, maka akad kita kerja itu setengah hari aja, pagi sampai siang, teruskan besok gitu. Tapi upahnya hanya sekian-sekian, jadi agar kamu bisa teruskan puasanya, nggak membatalkan puasanya. Ini itu yang nasihatkan. Hanya saja kalau kemudian tidak ada kata-kata itu, maka yang dosa itu adalah karyawannya. Yang dosa itu adalah karyawannya. Kalau memang keahlian ada di dia dan kita belum bisa untuk mendatangkan dari yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kami lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk kepada kami Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, apa hukum terkena anjing itu najis Ustaz? Jika saya merantau di tempat yang banyak anjing dan sangat susah menjauhi najis besar, saya harus bagaimana agar sholat saya tetap terjaga dan sah ya Ustaz? Untuk pindah kerja. Ya. Anjing itu binatang najis. Hanya para ulama kita berselisih najisnya itu di bagian mananya. Karena sabda Rasulullah SAW itu begini lafadznya. Tuhuru ina'i ahadikum idza walahu fihil kalbu
an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Ini sucinya wadah minuman, wadah makanan. Salah satu di antara kalian apabila terjilat oleh anjing, maka hendaknya dia cuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah, gitu ya. Jadi air campur tanah dibuat untuk bersihkan, lalu dibuang, lalu dibilas dengan air sebanyak 6 kali, sebanyak 7 kali, 6 kali. Sebanyak itu 7 kali. Lah, apabila ini dia lakukan, maka berarti itu telah suci. Apabila enggak, maka pakaiannya, ini dan itunya, maka tetap najis karena anjing tersebut. Jadi karena anjing tersebut. Lah, hadisnya itu adalah idza walagha, apabila minum, gitu ya, apabila minum. Bagaimana kalau kasusnya itu bukan dijilat tapi kena badannya, kena ini, kena itu? Ada perselisihan panjang di kalangan para ulama. Yang nampak bagi ana adalah mengikuti fikih Syafi'iyah dalam masalah ini adalah najis, mau bulunya, mau badannya, mau cakarnya, mau ini, maka itu adalah najis, dan najisnya itu najis mughalladha. Bagaimana caranya tatkala kita sholat padahal di tempat saya banyak anjing? Maka saya katakan, ya akhi, kalau memang semacam itu, ini kalau memang benar-benar nggak bisa menghindari, cari tempat yang lain untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa menghindari, nggak bisa mendakwai ini dan itu, maka carilah tempat yang aman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cari tempat yang lain, jadi untuk hidup. Tidak harus kok tinggal di tempat yang semacam, tidak harus untuk tinggal di tempat yang semacam itu, yang banyak anjingnya, yang ini, yang itu, dan yang selainnya. Jadi intinya adalah bagaimana orang itu, dia itu berjuang di dalam memproses dirinya agar bisa untuk maksimal dalam ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada 2 pertanyaan langsung yang ditanyakan oleh beliau. Yang pertama adalah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah suami yang selingkuh termasuk zolim terhadap istrinya Ustaz? Pertanyaan kedua, apakah di dalam sholat kalau bergerak lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat Ustaz? 2 pertanyaan yang berbeda. Ini anak nggak tahu. Yang pertama itu pertanyaan apa-apa. Insya Allah semua orang tahu lah ya ukhti, bahwa suami selingkuh itu zalim, itu pasti itu menzalimi, mengkhianati. Jadi suaminya mengkhianati istrinya. Selingkuh beneran loh ya ini ya. Selingkuh dalam arti serong zino gitu loh. Selingkuh dalam arti itu. Tapi ini nikah lagi itu nggak selingkuh loh ya. Gitu ya. Ini nikah lagi itu nggak selingkuh. Nanti jangan-jangan pertanyaannya ini nikah lagi dianggap selingkuh. Jadi nikah lagi itu nggak selingkuh. Nikah lagi itu diizinkan oleh syariat bagi yang terpenuhi syarat-syarat untuk bisa nikah lagi. Jadi untuk menikah lagi. Alakulin, kita anggaplah gunakan bahasa normalnya selingkuh gitu ya. Selingkuh, berzina dengan perempuan lain, selingkuh dengan perempuan yang lainnya lah. Kalau semacam itu, jadi maka jelas itu adalah tindakan mendolimi istrinya. Ya karena dia itu melakukan tindakan yang melanggar syariat, Jadi kalau memang dia itu nikah lagi, kemudian nikah lagi, kemudian dia itu memiliki seorang istri lagi dan macam-macam dan telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka sang istri wajib untuk menerima kenyataan itu. Bahwasanya memang suaminya telah memiliki istri yang baru, dan jangan dikatakan itu selingkuh. Tapi kalau kemudian suami melakukan selingkuh beneran, berzina dan macam-macamnya, bukan dengan istrinya yang kedua dan macam-macamnya, maka itu adalah satu kezaliman terhadap istrinya, dan itu adalah perbuatan dosa, ngerusak pagar ayu gitu kalau bahasa kita sekarang. Adapun yang kedua tadi apa? Bergerak 3 kali dalam sholat, apakah membatalkan sholat? Para ulama kita berselisih, para ulama kita sepakat tentang satu masalah, yaitu kathratul harakah, banyaknya gerak itu membatalkan sholat. Jadi banyaknya gerak yang banyak dalam sholat itu membatalkan sholat. Ini itu membatalkan sholat. Lah, tatkala itu membatalkan sholat,
tatkala itu membatalkan sholat, itu disepakati oleh ulama karena banyak gerak. Hanya saja kemudian mereka berselisih definisi dari banyak gerak itu apa. Definisi dari gerak yang banyak yang membatalkan sholat. Yang definisi dari gerak yang banyak bergerak itu apa ya? Itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dalam pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang namanya gerak yang banyak itu adalah 3 gerakan yang itu bukan gerakan sholat secara berturut-turut. Bergerak 3 gerakan berturut-turut yang itu bukan gerakan sholat. Maka sholat yang semacam itu dianggap gerak yang banyak, dan gerak yang banyak itu adalah membatalkan sholatnya, sholatnya. Wallahu a'lam. Nah, itu tapi dalam pandangan sebagian ulama-ulama yang lain, padokannya bukan 3. Padokannya adalah secara umum masyarakat yang semacam itu sudah dianggap gerak yang banyak. Meskipun itu. Adapun kalau dianggap masih gerak masih dikit, meskipun itu sudah di atas 3 dan itu geraknya masih dikit, jantara pandangan umum masyarakat setempat, maka berarti dia itu masih belum dianggap gerak yang banyak. Dan secara pribadi Anda lebih cenderung untuk pendapat yang kedua. Karena hitungannya bukan pada hitungan 3 angkanya. Hitungannya adalah pandangan umum masyarakat terhadap itu apakah sudah layak. Untuk apakah itu sudah dianggap gerak yang banyak atau tidak. Kalau memang sudah dianggap gerak yang banyak, berarti sholatnya dibatalkan. Apabila dia itu masih dianggap gerak yang normal sedikit aja, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Izinkan untuk menanyakan satu pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita pada malam hari ini Ustaz. Baik Ustaz, ada yang bertanya seperti ini Ustaz. Ustaz, apa hukumnya kalau kita sholat menyender ke tembok Ustaz? Apakah sah atau tidak Ustaz ya? Karena saya punya penyakit yang orang sebut sebagai anxiety atau orang yang sering gemeteran Ustaz. Saya khawatir jikalau sakit saya itu kambuh, saya akan langsung pingsan karena tidak kuat untuk menahan rasa gemetar pada diri saya Ustaz. Apakah sah Ustaz kalau saya sholat mencari tempat untuk bersandar sedikit Ustaz? Sebagian badan saya gitu Ustaz. Jadi salah satu di antara rukun sholat itu ya akhi, itu qiyam. Qiyam itu berdiri gitu ya. Salah satu di antara rukun sholat itu adalah berdiri. Kalau Anda tidak mampu berdiri, maka duduklah. Maka duduk. Jangan paksakan berdiri. Suatu hari Rasulullah SAW itu masuk masjid. Beliau mendapati ada pemandangan aneh di masjid, yaitu ada tali gitu dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Rasulullah bertanya, ini apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Beliau mengatakan, itu talinya Zainab ya Rasulullah. Dia itu sholat, kalau capek berpegangan senderan kepada apa tadi? Tali tersebut. Ya, pada tali tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, beribadahlah kalian matutikun. Beribadahlah kalian matutikun, semampu kalian. Apa yang kalian mampu. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Faedahnya, kalau orang itu memaksakan, dalam dia itu dalam memaksakan diri ya, dalam dia itu beribadah ya. Tadi pertanyaannya apa? Iya. Terakhir tadi? Ya dia memaksakan diri untuk sholat. Bersandar ya? Bersandar. Jadi memaksakan diri untuk bersandar. Maka dia itu akan nggak nyaman dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh saja dipaksakan diri. Dalam arti kalau semacam itu, kalau memang nggak mau berdiri, duduklah. Kalau memang nggak mau berdiri, maka duduklah. Rasulullah melihat itu Zainab, maka beliau mengatakan, ya lakukanlah ibadah semampu kalian. Kalau memang nggak kuat, ya sudah selesaikan sambil duduk, sambil apa. Begitu untuk menjalankan ibadah tersebut. Itu hukum asalnya. Tapi kalau kemudian yang jenengan lakukan, apakah bersandar itu termasuk berdiri? Saya katakan ya. Saya katakan iya. Lah, tapi kalau memang bersandar itu masih dianggap berdiri, lebih baik mana sekarang? Dia sholat sambil bersandar dengan sholat sambil
sambil duduk. Kalau itu adalah sholatnya sebentar, sholat apa? Sholat wajib. Semacam itu. Yang namanya bagi Anda bersandar lebih utama, karena dia masih ini berdiri. Adapun kalau sholat itu panjang, sholat malam dan macam-macamnya, maka cari yang nyaman. Kalau memang nyamannya duduk, maka duduk. Ini, maka itu lebih baik untuk duduk karena itu butuh waktu yang panjang. Wallahu alam. Jadi intinya semacam yang katakan tadi, kalau bersandar itu masih masuk dalam duduk, sehingga masih dianggap orang itu masih masuk dalam duduk, masih termasuk dalam berdiri, sehingga orang itu dianggap masih berdiri. Hanya kalau memang itu ini adalah memaksakan, ini memaksakan aktivitasnya, maka sebaiknya jangan dipaksakan, tapi sebaiknya adalah melakukan satu tindakan yang menyebabkan dia itu bisa aman dan bisa nyaman dalam dia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan tersebut juga merupakan sekaligus pertanyaan terakhir yang kami bacakan di pertemuan kita pada malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan terkhusus kepada guru kita Ustaz Ahmad Syafiq LC Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan jawaban dan juga nasihat kepada kita semua, dan juga bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk membagikan konten yang baik ini, program yang baik ini kepada sanak saudara Anda, agar kebermanfaatan dari kajian kami, kajian kita semua bisa diterima oleh orang banyak. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini di program konsultasi syari Al-Furqan TV. Kami segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas mohon izin undur diri. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.